Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai alkaloid. Hal yang dipelajari dalam alkaloid, yang pertama definisi, yang kedua distribusi, yang ketiga sumber, yang keempat fungsi bagi tumbuhan, yang kelima penggolongan, yang keenam klasifikasi, yang ketujuh sifat fisika kimia, dan yang terakhir identifikasi. Definisi alkaloid ialah senyawa bersifat basa yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Umumnya memiliki atom nitrogen satu atau lebih dalam sistem cincin heterosiklik. Sering memiliki aktivitas biologis pada manusia dan hewan. Sumber alkaloid yang paling utama berasal dari tumbuhan. Contohnya golongan Angiosperm dan Gymnosperm. Yang kedua, yang berasal dari famili Ranunculaceae, Papaver,aceae, Leguminosae, Rutaceae, Loganiaceae, Apocynaceae, Solanaceae, Rubiaceae, Asteraceae, Liliaceae, dan Amaryllidaceae. Sumber alkaloid yang kedua berasal dari hewan. Contohnya Max Dare, yang terdapat alkaloid muscopyridin. Yang kedua, insekta, hewan laut, dan mikroorganisme. Sumber alkaloid yang ketiga yaitu berasal dari tumbuhan rendah. Contohnya, bakteri Pseudomonas aeruginosa yang terdapat alkaloid piocyanin, dan yang kedua, fungi ergot yang terdapat alkaloid ergot atau ergotamin. Yang ketiga, spora Lycopodium yang terdapat alkaloid lycopodin. Berikut adalah beberapa distribusi alkaloid. Yang pertama, bentuk umum, dalam bentuk garam dengan asam organik atau asam spesifik. Contohnya, opium terdapat bersama asam mekonat, kinin dengan asam singkotanat. Selanjutnya, bentuk glikosida. Alkaloid berikatan dengan gula, contohnya solanin. Kemudian, terlokalisasi di organ tertentu, contohnya reserpin dalam akar Rauwolfi, kinina dalam kulit batang singkona. Lalu ada dibentuk di satu organ dan kemudian dipindahkan ke organ lainnya. Contoh, alkaloid datura dan nikotin dibentuk di akar kemudian dipindahkan ke daun. Selanjutnya, dalam beberapa organ berbeda dalam satu tanaman. Contoh, hyoscyamin. Fungsi alkaloid bagi tumbuhan yaitu yang pertama pertahanan diri, penyimpan nitrogen, sumber energi, produk buangan, dan produk akhir. Penggolongan alkaloid yang pertama struktur kimia, lalu ada biosintesis, dan yang ketiga efek farmakologi, dan yang terakhir familia. Penggolongan alkaloid yang pertama yaitu berdasarkan struktur inti, seperti piridin dan piperidin, contohnya arikolin, lobelin, nikotin, kemudian tropan, contohnya atropin, hyoscyanin, hyosin, dan begitu seterusnya. Pada slide ini dapat dilihat bahwa ini adalah struktur inti dari beberapa alkaloid seperti pirolidin, pirol, pirolisidin, dan masih banyak lagi. Berdasarkan biosintesis alkaloid, umumnya dibentuk dari asam amino. Asam amino orinitin, prolin, putresin itu adalah inti dari tropan. Kemudian ada asam amino lisin, asam pipekolat itu adalah inti piridin dan lupinin. Kemudian ada asam amino tirosin atau fenilpropanoid itu adalah inti benzylisokinolin. Kemudian yang terakhir ada asam amino triptofan itu adalah inti indol dan quinolin. Berdasarkan efek farmakologi, contoh morfin dan kodein memiliki efek sebagai analgetik dan narkotik. Kafein dan strychnine memiliki efek sebagai stimulan sistem saraf pusat. Kemudian atropin dan pisostigmin memiliki efek sebagai midriatik, yaitu golongan obat yang mempengaruhi dilatasi atau ukuran pupil bola mata. Lalu ada efedrin dan tiofilin yang memiliki efek sebagai antiasmatik. Lalu ada reserpin yang memiliki efek sebagai antihipertensi. Atropin dan papaverin juga memiliki efek sebagai relaksan otot polos. Lalu ada delta-tubokurarin yang memiliki efek sebagai paralisis otot skeleton. Berdasarkan familia tumbuhan, contohnya seperti famili dari Solanaceae, itu ada atropin, scopolamin, hyoscyamin, nikotin, dan capsaicin. Lalu ada keluarga dari Papaveraceae, contohnya morfin, kodein, dan papaverin.
dan begitu seterusnya. Klasifikasi alkaloid yang pertama adalah alkaloid sejati. Alkaloid sejati ini adalah turunan asam amino yang bersifat basa dan memiliki atom nitrogen di dalam cincin heterosiklik. Distribusi alkaloid sejati terbatas secara taksonomik dalam bentuk garam organik seperti asam mekonat, asam akonitat, asam kuinat. Dan dalam aktivitas biologis yang luas terdapat pada atropin, morfin, kokain, kuinin, dan dopamin. Yang kedua, ada protoalkaloid. Protoalkaloid adalah amina sederhana atau amina biologis yang memiliki sifat basa dan atom nitrogen tidak dalam cincin heterosiklik serta diturunkan dari asam amino. Contohnya seperti meskalin, efedrin, hordenin, tubokurarin, dan yohimbin. Berikut adalah contoh struktur dari meskalin, hordenin, dan efedrin. Yang ketiga, ada pseudoalkaloid. Pseudoalkaloid ini bukan turunan asam amino, contohnya dari asam asetat dan geraniol. Sifat kebasaannya sangat lemah. Dan pseudoalkaloid ini sebagai hasil reaksi aminasi atau transaminasi. Contohnya seperti alkaloid steroidal atau konesin, solasodin, turunan santin seperti kofein, tiobromin, dan teofilin. Berikut adalah contoh dari struktur pseudoalkaloid. Berikut beberapa sifat alkaloid. Yang pertama, tidak berwarna atau putih, tidak berbau, rasanya pahit, memiliki efek farmakologi, garam yang larut dalam air, basa bebas yang tidak larut dalam air, optik aktif, memiliki senyawa nitrogen, heterosiklik, dan umumnya memiliki sifat basa. Beberapa nonfoter contohnya kepalin dan pisokotrin, bahkan asam contohnya rekinin. Sifat alkaloid dalam bentuk padatan contohnya kristal, dan beberapa cairan contohnya nikotin dan konin. Stabilitas alkaloid pada keadaan panas akan terjadi dekomposisi, contohnya kafein yang sedikit menyublim. Pada keadaan asam akan mengalami dehidrasi atau kehilangan air yang membentuk anhidro atau apo, contohnya morfin dan atropin. Selanjutnya, demetilasi, nitrogen atau oksigen demetilasi dari alkaloid tertentu, contohnya kinin, narkotin, kodein, dan papaverin akibat pemanasan dengan asam mineral. Lalu hidrolisis terjadi pada alkaloid yang memiliki ikatan ester atau atropin dan kokain sehingga jangan lakukan ekstraksi dengan alkali kuat. Juga terjadi pada alkaloid glikosida, contohnya solanine yang menjadi solanidin plus ramose plus glukosa dan galaktosa. Identifikasi alkaloid yang pertama, uji Dragendorf. Reaksi yang digunakan adalah kalium bismut iodida. Hasil positifnya endapan jingga kemerahan. Kemudian ada uji Mayer. Reaksi yang digunakan kalium merkuri iodida. Hasil positifnya endapan putih kekuningan. Yang ketiga, uji Hager. Reaksi yang digunakan adalah asam pikra jenuh. Hasil positifnya endapan kristal kuning. Lalu ada uji Wagner. Reaksi yang digunakan adalah larutan iodin. Hasil positifnya endapan merah kecoklatan. Yang terakhir ada uji asam tanat. Reaksi yang digunakan adalah larutan asam tanat. Hasil positifnya adalah endapan kekuningan. Berikut ini hasil percobaan dari reaksi pengendapan. Sampel yang diuji adalah daun teh, biji kopi, lada hitam, dan daun tembakau. Selanjutnya ini adalah hasil percobaan dari reaksi warna. Reaksi yang digunakan dalam reaksi warna ini adalah asam sulfat, asam nitrat, Vohde, dan Erdmann. Mikrosublimasi pada nikotin setelah diamati mikroskop diperoleh kristal berwarna putih. Lalu pada piperin setelah diamati di bawah mikroskop diperoleh kristal piperin kadmium sulfat. Lalu yang terakhir kofein setelah diamati di bawah mikroskop diperoleh tampak kristal jarum panjang.